Gimana dengan temannya sudah lengkap? Yang belum aktif kameranya bisa mungkin diaktifkan, baru kita mulai pembelajaran. Baik, untuk ketua kelasnya silahkan ambil alih kelasnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa supaya yang saya bilang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya sudah menyiapkan teman. Sebelum saya mulai, absensinya selain melalui online, saya ingin memantau untuk di room ini yang hadir siapa-siapa saja. Yang tidak hadir ada laporan siapa-siapa yang izin. Ada berapa yang izin? 5 orang, Pak. Izin izin kegiatan atau sakit. Ada acara. Untuk hari ini, alhamdulillah pesertanya banyak, dan saya ingatkan kembali untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran terakhir untuk materi jaringan komputer dan internet. Nah, dari beberapa pertemuan sebelumnya, model yang kita terapkan adalah sistem respon dan pemberian materi sebelum pembelajaran. Untuk hari ini, saya harap yang dua pertemuan sebelumnya itu tidak jarang aktif. Saya minta materi terakhir ini nilainya tidak tumpang tindih antara temannya yang aktif dan yang tidak. Untuk hari ini, seperti biasanya sebelum masuk pembelajaran, Bapak selalu ingatkan untuk setiap berkegiatan atau keluar dari rumah, usahakan memakai pengamanan diri, yaitu dengan menerapkan jaga jarak, menggunakan hand sanitizer, dan menggunakan masker. Selain itu, Bapak ingin sampaikan pula untuk penugasannya. Saya minta agar sekiranya segala tugas-tugas sangkutannya harus selesaikan sebelum jadwal semester masuk. Kita mengingat kita sekarang sudah masuk bulan 11, jadi kurang lebih 3 pekan ke depan kita akan melakukan semester. Untuk itu, mulai dari sekarang, jangan tunggu 1 minggu sebelum semester kalian baru merampungkan nilai. Mulai dari sekarang, kalian harus mencari kekurangan tugasnya, apalagi kita ini dalam proses pembelajaran daring, takutnya kan beberapa di antara kalian katanya sudah kirim Pak, sudah kirim. Tapi alhasil di room belum sampai karena kendala jaringan. Jadi mulai dari sekarang pantau tugasnya, beda dengan luring. Kalau luring ya guru sudah lihat sudah nilai aman. Kalau daring susah karena sempat sekali yang kirim tapi ternyata tidak sampai. Itu pembuka untuk hari ini. Nah, sebagaimana penyampaian sebelumnya bahwa model pembelajaran yang akan kita terapkan hari ini adalah 80% kita akan melakukan respon, baik materi 2 sebelumnya maupun materi yang akan kita bahas. Untuk sistem ini bisa dibilang yang aktif adalah siswa memaparkan, menjelaskan, dan menjawab dari pertanyaan temannya. Tapi yang memberikan semacam pertanyaan adalah saya, dan nanti kalian bisa saling bertanya. Kalau gitu kita mulai ya. Saya masuk ke materi pertama. Baik, seperti halnya pembelajaran 3 sebelumnya, untuk hari ini sebelum masuk ke materi inti itu mengenai hardware dan jaringan komputer, Bapak selalu ingin melakukan respon. Nah, respon yang di sini bukan karena kenapa selalu saya bertanya, memang model yang saya terapkan adalah bagaimana caranya supaya siswa itu aktif dalam pembelajaran. Karena kita mengandalkan sistem daring, oleh karena itu kita pakai terapkan sistem yang seperti ini. Baik, untuk yang sesi pertama yaitu mengenai review, saya bebaskan mau yang aktif sebelum 2 pembelajaran sebelumnya atau yang belum, saya bebaskan dulu. Siapa yang bisa jawab, silakan jawab. Oke, kemudian bisa dilakukan penambahan pendapat atau
menyanggah jika memang ada yang ingin dipertanyakan di dalamnya. Kalau begitu kita mulai untuk respon pertama. Siap angkat tangan dulu baru saya persilahkan baru aktif ke audio. Dan bisa, apa itu jaringan komputer? Angkat tangan baru aktifkan audio. Saya Pak. Oke, Nuranisa silahkan. Saya Pak. Nuranisa dulu. Jaringan komputer kelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan perangkat keras secara bersama atau interkoneksi sejumlah komputer. Baik, itu berdasarkan konsep yang pernah kita sampaikan, jaringan itu yang komputer itu seperti itu. Nah, untuk jaringan yang menurut Anda bisa tidak sesuai dengan konsep, ada yang bisa? Saya Pak. Oke, Fakih, silakan Fakih. Jaringan komputer adalah sebuah komputer yang saling berhubungan dengan komputer lainnya yang berfungsi untuk membagi atau membagi riset perangkat kamera, printer dan lain-lainnya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai jaringan komputer itu? Aman? Oke, kalau aman kita masuk ke yang kedua. Soal yang kedua, kemarin ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama, disebutkan saja manfaatnya apa-apa saja. Yang kemarin itu ada dua, manfaat jaringan secara umum dan secara perusahaan. Saya Pak. Oke, silakan Atia. Manfaat jaringan ada 5 yaitu resource sharing, realitas tinggi, lebih ekonomis, stabilitas, dan media komentar. Baik, itu yang berdasarkan organisasi atau perusahaan. Nah, berdasarkan jawaban Atia, ada yang tidak yang tahu apa itu skalabilitas selain Atia dulu? Selain Atia. Oke, Alia, skalabilitas itu apa? Skalabilitas bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berlanjut sesuai dengan jumlah pekerjaan dengan hanya menambah jumlah. Kemudian lebih ekonomis, ada yang bisa lebih ekonomis itu maksudnya apa? Oke, Fakih. Fakih atau anu dulu? Fakih, stop dulu ya, kita ke yang Adil dulu, Adil. Ekonomi itu maksudnya dari jangkau dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada yang bisa resource sharing itu apa? Saya Pak. Oh, ini Insani dulu Alia. Insani. Resource sharing yaitu bertujuan agar data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi, resource, dan pemakai. Baik. Itu ya. Jadi jika nanti muncul soal, nah untuk biasanya ulangan harian atau evaluasi saya itu soal-soal yang selalu muncul dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan biasanya apa yang kita sampaikan di pembelajaran seperti ini, jawab saja yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Karena jarang saya menggunakan sesuai dengan konsep. Intinya mengena dengan materinya itu sudah saya benarkan. Tapi lebih bagus lagi kalau sesuai konsep. Kalau umpama tidak terlalu sesuai konsep itu tidak masalah. Nah, itu respon kedua. Selanjutnya, yang selain yang sudah tadi, saya minta yang belum. Sebutkan jenis-jenis jaringan berdasarkan geografis. Saya ke Putri dulu. Putri Amalia Kartika. Silakan Putri. Jenis-jenis jaringan berdasarkan geografis yaitu 1. Local area network atau LAN, 2. Metropolitan network atau MAN, 3. Wide area network atau WAN, 4. Personal area network atau PAN, 5. Campus area network atau CAN, 6. Jaringan tanpa kabel, dan terakhir internet wall. Baik. Nah, untuk jenis geografis ini, saya mau bertanya, apa perbedaan antara jaringan PAN dan jaringan LAN? Oke, Adil, coba. Jika PAN itu timbal balik menggunakan Bluetooth dan jaraknya relatif kecil. Jika LAN kumpulan dari beberapa komputer dan jaraknya relatif kecil. Kalau CAN dan MAN ada yang bisa? Atia, Saya Pak, Atia. kalau MAN itu mencakup area luas, sedangkan CAN itu tidak
bagikan saja. Nah, bisa baik. Nah, informasinya seperti ini. Untuk yang peserta lain, jika tidak berani untuk mengungkapkan secara langsung pendapat, jawabannya bisa di chat ya, di kolom chat Meet ini, supaya saya bisa lihat apakah dia bisa menjawab atau tidak, paham atau tidak. Kan biasanya kalau Meet seperti ini kan di lomba sama temannya yang aktif kamera. Yang tidak aktif kameranya dan mampu menjawab silakan di kolom chat, oke? Supaya saya bisa nilai. Jangan sampai hanya orang-orang ini saja yang saya berikan nilai. Kalau umpama saya sudah ada 2 yang menjawab atau 3 menjawab, tetap jawab di komentar. Itu sebagai bukti bahwa kalian memang tahu tapi tidak ada kesempatan untuk menjawab. Oke? Nah, lanjut. Respon keempat. Ada yang bisa. Selain yang ini dulu, yang lain dulu ya. Simpan dulu jawabannya untuk yang sudah. Saya mencari yang tidak perlu saya beri kesempatan yang belum. Sebutkan jenis-jenis topologi. Namanya siapa? Oke, Suhraini. Suhraini silakan. Topologi bus, topologi star atau bintang, topologi ring atau pin, topologi extended atau star, topologi hierarkal atau tree pohon, topologi net atau tidak berat. Oke, mungkin bisa diulangi atau ditambahkan oleh Umu Fatra. Yang lain silakan jawab di chat yang tidak berkesempatan berbicara. Fatra silakan. Jenis-jenis topologi yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi net, topologi extend star, topologi vertikal. Di antara beberapa topologi itu, bisa tidak memberikan ciri khusus dari setiap topologi itu, ciri khususnya. Kayak kan pekan lalu saya sudah sampaikan bahwa topologi bus itu cirinya ini, topologi ring ini, topologi ini, topologi ini. Cukup tiga ciri khusus dari topologi itu. 3 topologi saja dengan ciri khusus yang kita sampaikan pekan lalu. Siapa? Sebut nama. Faki dulu, kita coba ke Faki dulu. Baiklah, untuk topologi bus itu ciri khususnya setiap klien dihubungkan dengan satu kabel tunggal. Oke, satu. Untuk topologi star, ciri khususnya berbentuk seperti bintang dan juga tidak memiliki satu server. Satu lagi. Yang ketiga itu topologi extended star. Standard star itu terdiri dari beberapa topologi star. Baik. Banyak. Nah, kalau saya mengatakan gedung bertingkat ini merupakan topologi apa? Topologi tree. Oke, saya respon seperti ini. Silakan jawab di kolom komentar ya. Kalau saya mengatakan 1, 2, 3, silakan enter, kirim. Siap? Saya mau coba berikan 5 pertanyaan. Siapa yang paling banyak benarnya? Oke, saya mulai. Saya buat kasus seperti ini. Dalam sebuah perusahaan yang memiliki gedung perkantoran sebanyak 3 lantai, dalam gedung perkantoran tersebut, di lantai pertama ternyata menggunakan topologi ring. Kemudian, setelah saya naik di lantai 2, ternyata di lantai 2 menggunakan topologi star. Nah, setelah saya naik pada lantai ketiga, ternyata di lantai 3 dia kantor itu menerapkan topologi bus yang mana terkoneksi dalam satu master room dan saling berkomunikasi satu sama lain di ketiga lantai itu. Berdasarkan kasus yang saya sampaikan, perusahaan itu menggunakan topologi apa? 1, 2, 3, silakan kirim. Saya mau klarifikasi ke satu orang. Saya ke Nuranisa, kenapa menjawab hybrid? Karena adanya penggabungan dari 2 maupun lebih jenis topologi jaringan yang tidak sama. 3 topologi yang berbeda. Kenapa harus hybrid? Kenapa bukan tree atau extended? Ada yang bisa bantu Nuranisa? Oke, mungkin Amelia Kartika Putri.
Karena topologi tree itu gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Nah, yang diperlukan ada topologi ring, jadi tidak termasuk topologi tree. Oke, itu pendapatnya Amelia. Sebentar saya simpulkan. Kenapa jawabannya hybrid? Nah, seperti yang pembahasan pekan lalu, kalau kalian mendengar gabungan dari beberapa topologi, lantas topologi itu berbeda, tidak sama, itu otomatis hybrid. Jangan terpengaruh dengan gedung bertingkat, dengan pembahasan yang lain atau pengecoh yang lain. Intinya kalau kalian lihat di situ ada topologi yang berbeda, tidak sama topologinya satu sama lain, itu pasti hybrid. Kalau tree bisa lebih dari 2, 3, 4, tapi umpama 2 bus itu kalau sudah ada topologi yang kembar di dalamnya, itu otomatis tree. Kalau ada mungkin busnya 2, tree-nya 2, ring-nya 2, dan ada topologi yang bergabung di dalamnya, itu pasti tree. Nah, kalau extended star tadi yang disampaikan oleh Faki itu semuanya harus terdiri dari satu jenis topologi, yaitu topologi bintang. Nah, satu lagi, selanjutnya. Siap? Suatu lab menyusun sebuah komputernya secara berjejer dari 1, 2, 3, 4, 5. Dia berjejer ya. Berjejer begini, bershelf. Nah, dalam komunikasi di dalamnya beberapa menit lancar. Akan tetapi tiba-tiba komputer nomor urut 3 lagi bermasalah sehingga tidak dapat menerima informasi dari teman yang lain. Akan tetapi komputer 1, 2, 4, 5 masih tetap aktif berkomunikasi. Nah, dalam topologi yang diterapkan dalam lab itu menggunakan jenis topologi 1, 2, 3. Silakan kirim. Oke. Betul. Betul ya, topologi bus. Saya mau ke alasannya. Siapa yang bisa berikan alasan kenapa bisa topologi bus? Ada yang berani buat alasannya? Oke, Faki, alasannya apa? Topologi bus itu disambungkan oleh satu kabel tunggal. Jika ada satu komputer seperti contoh yang diberikan oleh Bapak tadi, satu komputer bisa urutan ketiga pusat, maka komputer di belakangnya itu pasti tidak bisa berkomunikasi. Nah, satu lagi. Untuk yang satu ini saya cuma butuhkan 5 jawaban tercepat untuk mengisi nilai 5 tercepat. Jadi subkameman jawabannya. 5 tercepat dari list komentar. Nah, pertanyaan saya gini. 10 orang siswa berkomunikasi dalam satu kelompoknya yang menggunakan kabel. Oke, menggunakan kabel. Tiba-tiba kabel yang menghubungkan antara si A dan si B bermasalah. Kabel antara A dan B bermasalah. Nah, karena ketahuan bahwa kabel A ke B itu bermasalah, tapi anehnya A dan B itu masih bisa berkomunikasi. Nah, dari kasus itu topologi apa yang dia terapkan sehingga mereka bisa berkomunikasi meskipun kabelnya antara A dan B bermasalah? Saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3 kirim. 5 tercepat. 1, 2. Oke, 5. Mulai dari Faki ke 1, 2, 3, 4. Oke. Semuanya tahu ya. Jadi untuk yang kasus seperti itu saya harap nanti kalau ulangan atau evaluasi kayaknya sudah bukan alasan lagi kalau bagian sini yang bermasalah dan salah.
Apalagi dalam soal semester nanti pasti banyak yang bercerita soal saya. Tapi modelnya seperti ini. Oke, saya rasa untuk 3 saja ya. Nanti kita lanjut ke materi ini. Saya rasa untuk jenis topologi berdasarkan jarak, berdasarkan geografis, insya Allah bisa. Nah, untuk manfaatnya juga. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir ya. Materi terakhir. Nah, sebagaimana sebelum-sebelumnya, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Nah, di sini tujuannya, indikator yang ingin kita capai ada dua. Satu yang praktiknya, satu yang kognitif, dan satu yang psikomotoriknya. Nah, tujuannya bisa dilihat di layarnya masing-masing. Ini yang ingin kita capai. Nanti ada ini di bagian praktek, nah kalian menyimak video. Video yang kemarin sudah dilihat itu mengenai perangkat-perangkatnya. Materinya ini tidak terlalu banyak. Ini hanya perangkat komputer itu banyak sekali. Cuma kita batasi di sini hanya membahas mengenai perangkat keras dari jaringan itu sendiri. Nah, ini adalah materinya, hardware. Hardware itu apa? Ada yang tahu hardware itu apa? Perangkat keras, Pak. Perangkat keras. Kalau perangkat lunak namanya? Software. Kalau saya mengatakan Windows 7, dia masuk hardware atau software? Windows 7, Windows. Software. Nah, Pak. di software itu ada software induk, ada software bawaan. Kalau saya mengatakan Photoshop itu bawaan atau induk? Kalau saya mengatakan Photoshop, aplikasi Photoshop itu merupakan bawaan atau induk? Photoshop. Kalau gini, saya jelaskannya sedikit. Aplikasi hardware adalah perangkat keras. Untuk kata kuncinya hardware adalah sesuatu yang bisa kita pegang. Sesuatu atau perangkat yang bisa kita pegang itu adalah hardware. Contohnya monitor, mouse, keyboard, kamera, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk software. Software adalah perangkat lunak yang hanya bisa kita operasikan. Oke, contohnya aplikasi-aplikasi. Dalam aplikasi itu ada dua. Ada aplikasi induk dan ada aplikasi bawaan. Aplikasi induk adalah aplikasi yang dapat dinaungi oleh beberapa aplikasi lain. Contoh dari aplikasi induk itu adalah Windows 7, Windows 10, Ubuntu, Windows iPhone, dan Macintosh. Itu semua contoh kalau software induk. Software anakan atau software bawaan itu yang kita gunakan adalah Office, antivirus, Photoshop, dan yang lain-lain. Itu adalah bawaannya. Jadi, kalau seumpama nanti bertanya, kalau saya tidak menggunakan sistem operasi atau Windows, apakah semua aplikasi dalam komputer bisa digunakan? Gak ada kasus seperti itu ya. Jika kalian tidak menginstal atau tidak memakai sistem operasi atau Windows, apakah aplikasi lain bisa digunakan? Jawabannya pasti tidak ya. Tidak. Karena Windows itu adalah induknya. Ibaratnya OS itu adalah rumahnya. Di dalamnya sudah ada animasi games, ada Photoshop, ada Office, ada Word, dan yang lain-lain. Tapi kalau bawaan yang tidak diinstal tidak masalah. Intinya OS itu, sistem operasi Windows itu adalah ibunya aplikasi. Kalau tidak terinstal ibunya aplikasi, maka anaknya tidak akan
saat digunakan. Paham? Sedikit mengenai hardware. Iya Pak. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Videonya ini sudah disimak kan di Classroom, tidak usah kita putar di sini. Saya rasa sudah kalian sampai simak. Nah, kita masuk ke definisi perangkat keras jaringan. Nah, bagaimana yang telah kalian baca pada sebuah job sheet atau materi yang saya bagi, perangkat keras itu dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan, yaitu komputer untuk server, klien, card, network, hub, dan segala sesuatunya yang dapat menghubungkan jaringan. Itu ya. Itu kalau saya mengatakan nanti sebutkan 5 perangkat keras jaringan. Kabel RJ4, modem, kabel RJ45, server, hub, dan lain-lain. Oke, betul ya. Itu hanya 7 kayaknya, 7. Kurang lebih 7 yang utama. Nah, ini ya, kebutuhan untuk proses transformasi dalam jaringan itu ada 7. Ada file server, workstation, network interface card, nanti terbagi lagi. Ada bagiannya 4. Ada hubs, ada feeders, bridge, dan routers. Nah, nanti di sini antara hub, repeater, bridge, sama router, nanti gambarnya sama ya. Gambarnya hampir sama. Hampir sama. Tapi yang membedakan nanti adalah fungsinya saja. Oke, kita lihat nanti yang mana bridge, yang mana repeater, yang mana router. Nah, untuk yang pertama kita ke file server. Ada yang bisa baca? Yang belum? Ya, kita kasih dulu teman yang Mutiara dulu, Mutiara. Silakan baca Mutiara. Ayo Pak. Mutiara Nurul Fitra. File server merupakan jantungnya jaringan komputer yang sangat besar, harus dengan Baik. Nah, kenapa dikatakan server itu adalah jantungnya kebanyakan jaringan? Ada yang tahu? Ada yang tahu alasannya kenapa server itu merupakan jantungnya jaringan? Saya Pak. Oke, Faki apa? Silakan Faki. Karena server itu yang mengatur atau mengontrol terjadinya komunikasi. Benar ya? Karena server itu adalah ibaratnya dia yang mengatur pengiriman dan penerimaan data yang langsung dibagikan ke klien-klien yang lain. Umpama komputernya Faki sebagai server. Jadi jika teman-temannya yang lain mau berkomunikasi, maka yang harus dilalui terlebih dahulu adalah Faki. Baru Faki yang membaginya ke tujuan. Oke. Nah, selain server itu sebagai jantungnya jaringan, server adalah salah satu fungsinya lagi adalah sebagai proxy. Proxy itu apa? Proxy adalah filter penyaring dari gangguan-gangguan jaringan seperti virus dan yang lain-lain. Jadi, kalau kalian dalam satu kelompok itu ada servernya, maka klien yang memiliki virus itu tidak akan tersebar ke komputer lain sebelum dia bisa membobol server itu. Kalau ternyata server itu bisa dibobol, otomatis yang lain bisa tersebar virus. Tapi selagi servernya prima, maka virus tidak akan tersebar ke komputer lain. Itu ya. Nah, ini gambarnya ya. Server itu hampir sama. Server itu komputer ya. Tapi server itu bisa diklasifikasikan memiliki spek-spek yang bagus. Nah, dari itu maka saya meminta kira-kira karakteristik yang bagusnya untuk server itu seperti apa? Satu orang satu, karena karakteristiknya kayaknya ada. So, saya mulai ke Alia. Satu, apa?
mempunyai banyak port network. Oke, memiliki banyak port network. Insani? Insani? Ada 32 MB memori. Oke. Atia? Kartu jaringan yang cepat dan reliabilitas. Paki? Minimal memiliki 144 MHz, 160 MHz. Betul. Mutiara? Masih ada? Sebuah harddisk yang cepat dan berkapasitas besar. Nah, itu dari 5 itu mungkin cukup mewakili karakteristik dari server itu. Intinya server itu memiliki kecepatan, penyimpanan, dan proses yang cepat. Karena itu harus nanti di apa namanya? Dikontrol di dalam itu. Oke? Nah, selanjutnya ada yang tahu ini? Oke, Atia, coba Atia apa? Yaitu merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antara komputer. Kebanyakan kartu jaringan adalah kartu internal, yaitu kartu jaringan yang dipasang pada slot ekstensi di dalam komputer. Oke, sama ya. Selanjutnya ada apa itu Ethernet card? Pak. Apa? Saya, Oke, Pak. Nuranisa dulu. Nuranisa, Saya, Pak. Nuranisa dulu. Kartu jaringan internet biasanya dibagi terpisah dengan komputer, kecuali seperti komputer Macintosh yang sudah mengikutkan kartu jaringan Ethernet di dalamnya. Kartu jaringan Ethernet umumnya menyediakan port koneksi untuk kabel koaksial ataupun kabel twisted pipe. Jika didesain untuk kabel koaksial, konektornya adalah PVC, dan apabila didesain untuk kabel twisted maka akan punya konektor RJ45. Beberapa kartu jaringan internet itu saja. punya Sampai RJ45 saja. Oke, tepat ya. Nah, selanjutnya masih ada. Apa itu local talk? Oke, tadi Suhrani. Ke Suhrani. Silakan Suhrani. Local adalah kartu jaringan buat komputer Macintosh. Ini menggunakan sebuah kotak adapter khusus dan kabel yang terpasang ke port itu printer. Kekurangan dari local card Ethernet adalah kecepatan laju transfer datanya. Ethernet di jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Hampir di setiap perusahaan terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi. Cukup ya. Nah, yang terakhir untuk card. Apa itu token ring? Saya cari dulu. Marlina sudah ada. Saya ke Marlina dulu ya. Marlina, silakan. Apa itu token ring, Marlina? Adalah kartu jaringan hampir sama dengan kartu. Satu perbedaan adalah sistem konektor di dalam kartu jaringannya. Kartu jaringannya. Oke. Nah, cukup ya. Mengenai kartu jaringan itu ada 4. Kartu jaringan itu 4. Apa tadi? 1. Yang pertama adalah token ring. Yang kedua adalah Ethernet card. Ketiga, Ethernet card. Satu lagi adalah talk lokal. Nah, berdasarkan keempat itu, yang mana? Siapa yang bisa menyebutkan yang mana talk card, Ethernet card, kartu jaringan, sama token ring? Ada yang bisa satu saja? Satu orang, berarti 4 orang. Satu orang. Siapa duluan? Pak, saya Pak. Oke, ungu. Yang mana? Yang warna? Yang pertama itu termasuk token ring. Pertama token ring yang ada kata komputersnya. Ya, yang hitam. Pak. Save dulu ya. Kita ke Syuhraini.
Nura ini mau jawab yang mana? Yang warna merah ya Pak. Merah apa? Konektor atau konektor. Packard. Selanjutnya, Aziza siapa? Yang mana? Saya Kak, Apa? yang hijau itu yang di bawah yang Ethernet, kartu jaringan Ethernet. Yang warna hijau Pak. Hijau. Oke. Satu lagi. Saya, Pak. Oke, Fakih yang mana? Yang nomor 4 ya? Yang terakhir Pak, itu namanya NIC, Network Interface Card. Nah, kalau Bapak siapa tadi jawab yang pertama? Nah, ini sebenarnya apa? Token ring. Token ring. Ini sudah benar token ring. Token ring itu dihubungkan oleh apa? Nah, di sini yang saya kasih masuk gambar ini pertama adalah, nah di sini ada bedanya. Ini hampir sama semua kan. Nah, kalau untuk yang saya dulu ke yang pakai port ini pakai port itu namanya apa tadi apa? Nah, oke. Intinya untuk gambar ini semuanya ada di buku modulnya atau modul yang kita share. Nanti kalian lihat saja perbedaannya di antaranya ya. Dan jawabannya tadi benar. Jadi perhatikan saja nanti di apanya modulnya. Karena siapa tahu nanti di soal semester saya masukkan gambar. Gambar ini adalah gambar apa? Nah, kalian perhatikan gambar di modul ya. Nah, untuk ilustrasi gambarnya mungkin itu saja. Kita pindah. Selanjutnya hub atau konsentrator. Ada yang tahu fungsi dari hub? Apa fungsinya hub? Silakan siapa tadi? Nuranisa Sri Septiani. Terminal konsentrator atau hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Oke. Itu ya fungsi dari hub. Intinya hub itu kalau nanti ada kalian lihat alat yang memiliki banyak sekali konektor itu yang bisa dicolokkan masuk ya. Itu yang fungsinya hub. Intinya hub itu menghubungkan antar beberapa komputer menjadi satu kelompok. Oke, karena satu komputer itu hanya terdiri dari satu konektor saja. Nah, bagaimana menghubungkan 10 komputer padahal satu komputer itu hanya satu konektor? Makanya menggunakan yang namanya hub. Hub nanti gambarnya ada di belakang-belakangnya. Nah, repeater apa? Fungsinya saja. Oke, Paki. Repeater itu berfungsi untuk menguatkan sinyal dari kabel. Oke, stop. Ya, pada Cukup itu. Repeater digunakan untuk menguatkan jaringan kembali. Nah, di sini repeater merupakan alat yang digunakan untuk menyambungkan jaringan yang lemah agar menjadi lebih stabil atau kuat kembali. Itu repeater ya. Oke. Selanjutnya, bridge atau jembatan itu fungsinya apa? Oke, Putri. Putri tadi yang saya lihat duluan atau saya lempar. Putri tidak. Oke, kalau gitu saya Nuranisa, silakan. Sebuah perangkat atau sebuah jaringan ke dalam sebuah jaringan digunakan untuk mendapatkan jaringan yang efisien, mana proses pertumbuhan network sangat cepat, makanya diperlukan jembatan untuk itu. Betul. Oke, itu ya untuk bridge itu jembatan penghubung. Penghubungnya. Jadi hampir sama. Jadi sebentar saya jelaskan apa perbedaan mendasarnya. Semuanya sama. Ini penghubung juga. Nah, kalau router. Oke, Mutiara
Mutiara. Kalau sudah Mutiara ke sumber lain. Silakan Mutiara. Router, sebuah router mengartikan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dia hampir sama dengan bridge, namun agak pintar sedikit. Router akan mencari jalur yang terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasarkan atas alamat tujuan dan alamat asal. Oke. Itu ya, katanya router sama bridge itu hampir sama. Nah, sebentar dilihat apa perbedaan mendasarnya. Nah, setelah router, kayaknya sudah habis deh materinya. Setelah router materinya sudah habis ya. Nah, itulah komponen-komponen atau perangkat jaringan yang digunakan umumnya. Perangkat jaringan masih banyak ya, bagian-bagian jaringan, tapi yang secara umum digunakan untuk koneksi jaringan internet itu yang 7 itu. Nah, untuk yang hub itu ciri utamanya hub, silakan bisa mungkin dicatat karena saya tadi tidak masukkan. Ciri utama hub adalah menghubungkan dua atau lebih komputer. Menghubungkan dua atau lebih komputer dalam sebuah jaringan. Nah, kalau nanti kalian lihat perangkat yang memiliki banyak sekali lubang, ada pin 16 sama pin 24. Ada 24, ada 16. Itu namanya hub. Setelah hub, kita masuk ke bridge. Bridge tadi adalah mengatur jaringan kan? Dia mengatur jaringan. Bukan. Dia melintasi jaringan. Bridge hampir sama dengan fungsinya jembatan. Dia adalah penghubung antara komputer satu dengan komputer lain. Dia menghubungkan saja. Fungsinya bridge itu menghubungkan saja. Mungkin dari kabupaten A ke kabupaten B, kita hanya menggunakan bridge. Oke, dia cukup menghubungkan. Fungsinya itu hanya menghubungkan saja. Intinya lewat saja, sekedar lewat. Itu fungsinya bridge. Nah, bridge hampir sama dengan router. Kalau router tadi yang disebutkan oleh siapa tadi, yang temannya, bridge sama router sama. Kalau bridge hanya lewat saja. Kalau router itu katanya pintar. Kalau router itu dia bisa membagi jalur. Yang mana jalur padat maka dia tidak akan biarkan lewat di situ. Dia akan membagi jaringan itu secara adil. Seperti halnya contohnya seperti ini. Dalam satu jalan kan ada jembatan. Jembatan itu ternyata di luarannya ada 2 jalan, ada yang belok kiri dan belok kanan. Fungsinya di sini router adalah jika di jalur kanan itu sudah padat, sudah full, maka dia akan mengarahkan jaringan itu ke sebelah kiri. Jalur itu ke sebelah kiri supaya tidak bertumpuk. Itu fungsinya. Itu bedanya antara bridge sama router. Oke? Kalau router selain menghubungkan, dia juga mengatur jalur komunikasi. Tapi kalau bridge dia hanya memberikan akses jalan saja, lewat saja. Mau bertumpuk mau tidak, itu tidak diatur di bridge. Nah, kalau repeater tadi betul yang disampaikan oleh Faki itu menguatkan jaringan. Seperti halnya dari kabupaten A ke kabupaten B ingin berkomunikasi, tapi di tengah jalan ternyata jaringannya sudah low, maka dibuatkan satu yang namanya repeater supaya jaringan itu bisa kuat kembali sampai ke kabupaten B. Seperti itu. Nah, berkenaan penjelasan itu masih ada yang bertanya? Pertanyaan sampai penjelasan itu ada yang mau bertanya? Mungkin kasus umum lah. Silakan buat kasus umum atau saya membuat kasus, kalian yang menjawab. Ini saya membuat kasus. Ada yang bertanya? Nah,
Kalau begitu, saya mau buat perdebatan di antara kalian. Oke? Siapa yang mau jadi pembicara dua? Supaya temannya cukup mengatakan saya mau ikut di sini, saya mau ikut di sini. Siapa mau jadi leader dua? 2 orang. Oh, tidak ya? Nanti kita lihat yang mana tim kontra, yang mana tim pro. Nah, kasus saya seperti ini. Jaringan itu yang benar saya akan kasih poin 1. Oke? Checklist. Kasusnya seperti ini. Cukup simpel. Jaringan itu dipercepat atau diperlebar. Nah, jaringan itu dipercepat atau diperlebar. Kasusnya seperti ini. Seumpama, kalian kumpul dalam satu kelompok, tapi teman kalian menggunakan aplikasi tambahan. Nah, aplikasi tambahan itu dia mempercepat jaringan atau memperlebar jaringan? Ayo. Bisa diulang? Nah, jaringan itu diperlebar atau dipercepat. Contoh kasusnya, jika kalian berkomunikasi dalam satu kelompok, lantas ada teman Anda yang menggunakan aplikasi tambahan, apakah jaringan yang dilakukan teman Anda mempercepat jaringan atau memperlebar jaringan? Kedengaran suara saya? Ya, Pak, kedengaran nih, Pak. Oke. Kira-kira dia memperlebar jaringannya atau mempercepat jaringannya jika dia menggunakan tambahan aplikasi itu? Oke. Yang mengatakan memperlebar jaringan, angkat tangan saja. Matikan voice dulu, matikan mic-nya dulu. Memperlebar ya? Yang mengatakan memperlebar, angkat tangan. Oh gini, yang mengatakan memperlebar silahkan tulis di kolom chat supaya saya bisa lihat. Siapa yang mengatakan jaringan yang dilakukan oleh si A itu memperlebar? Silahkan tulis di chat. Jika dia menggunakan aplikasi penambah, aplikasi jaringan, apakah jaringannya dia kasih cepat atau dia kasih lebar jaringannya itu? Sering kalian dapat kasus seperti itu, tak? Kalian jaringannya full, lantas tidak bisa akses. Dan ternyata di teman kalian menggunakan aplikasi. Nah, di aplikasi itu apakah teman kalian dia mempercepat jaringannya atau memperlebar akses jaringannya? Ini adil yang berbeda. Adil, mana adil? Biasanya adil yang sering berbeda kalau begini. Dia percepat jaringannya untuk sampai di situ atau dia memperlebar? Oke, masih kelompok lebar semua. Ada yang kelompok cepat. Jaringan itu lebar atau cepat? Jaringan itu cepat atau lebar? Jaringan itu kalian sering dengar jaringan itu lebar atau cepat? Ih, perlebar jaringannya. Kemana sering kalian dengar? Ih, percepat jaringannya. Ih, perlebar jaringannya. Ih, lebarnya jaringannya. Ih, cepatnya jaringannya. Oh, yang mana coba? Yang mana sering kalian dengar? Kencangnya jaringannya, cepatnya jaringannya, atau lebarnya jaringannya? Ayo. Cepat, Pak. Sering didengar. Tapi kalau kasus seperti itu memperlebar atau mempercepat? Kan menggunakan aplikasi otomatis dia menyedot kan?
menyedot yang harusnya punya kalian, tapi dia ambil. Apakah dia perlebar jaringannya atau percepat? Ya, iya. Tunggu sebentar. Saya mau lihat yang kontranya. Adil belum muncul, Adil. Adil juga pro dengan teman yang lain. Mana Isani? Isani biasanya. Mana Isani? Isani juga pro. Ayo, saya kasih 1 menit lagi berpikir. Jaringan itu diperlebar atau dipercepat? Kalau ada HP tak? Jaringannya diperlebar atau dipercepat ini jaringannya HP? Umpamanya. Buat memang ke alasan, nak? Alasannya apa? Kenapa bisa lebar? Bukan saya kasih gangguan ya. Bukannya kalau lebar makin banyak gangguan. Gini, saya mau kasih gangguan. Apakah dia pertahankan atau tidak? Ini kamar yang luas, yang mana lebih cepat? Mungkin bukan kamar. Botol yang luas, yang mana lebih cepat isinya? Kamar yang sempit. Yang kecil, yang besar. Oke, 10 detik lagi ya. Saya jawab 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang mau berubah? Jaringan itu diperlebar atau dipercepat? Jika menggunakan aplikasi cepat atau lebar? Bukannya lebar itu banyak yang bisa masuk. Saya kasih 10 detik jika berpikiran berubah. 1. Kayaknya konsisten semua ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ternyata solid ya. Saya tutup. Nah, jawabannya seperti ini. Jika seseorang, saya tidak ke jaringan dulu. Saya analogikan. Paki ingin ke Pangkep. Dari Jeneponto ke Pangkep. Nah, kecepatan itu relatif. Nah, ada 2 akses yang bisa dilakukan oleh Paki. Bisa lewat Urip atau Dayak, bisa lewat tol. Di Urip itu komunikasinya padat namun sempit. Tapi di tol itu kenapa bisa cepat? Nah, itu alasannya dulu. Paki kenapa bisa mengambil jaringan itu diperlebar? Saya dengar jaringan diperlebar. Biasanya Adil itu jawabannya. Langsung. Adil, saya dengar jaringan itu kenapa bisa diperlebar, Adil? Karena oke gini, langsung saja balik deh. Nah, komunikasi itu pasti tetap padat ya. Jaringan komunikasi itu pasti padat. Nah, yang mana lebih cepat, lewat tol atau lewat Dayak? Lewat tol. Karena jaringannya, karena aksesnya diperlebar. Aksesnya diperlebar. Nah, yang saya tadi maksud apa? Pernyataan saya apa tadi? Jaringan itu diperlebar, dipercepat. Ya, diperlebar atau dipercepat? Diperlebar. Oke, tetap ya. Nah,
Jaringan diperlebar itu satu garis lurus atau satu sama dengan jaringan cepat. Karena kalau sempit dan cepat itu pasti banyak hambatan. Oke. Jadi kalau seumpama jawabannya diperlebar, sudah tepat semua. Saya kira ada yang berubah. Jadi yang saya checklist di sini yang memberikan jawaban. Jawabannya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai Widya Watadiat. Oke. Karena kan yang sering kalian jaringan itu tidak ada yang bisa dipercepat. Oke. Jaringan itu tidak bisa dipercepat. Kalau jaringan itu 1 mega, 1 MB, dia tidak bisa melewati dari 1 MB itu. Oke. Jaringan tidak bisa dipercepat karena jaringan sudah ada batasannya umpama 1 MB. Tapi ada yang dikatakan dia memperlebar akses supaya tidak ada namanya tabrak jaringan. Nah, kalau sempit itu aksesnya 1 mega dan langsung tandanya bahwa jaringan terjadi tabrak jaringan itu untuk pembelajaran hari ini berakhir di router. Untuk yang berikutnya, untuk pekan depan kita sudah masuk di ulangan evaluasi ya, evaluasi akhir. Dan hari-hari berikutnya kita akan lakukan semacam evaluasi kayak refresh materi mulai dari awal sampai terakhir di router untuk persiapan semester. Tapi sebelum itu pekan depan kita ulangan harian 1 kali. Setelah ulangan harian nanti kita akan semacam buat kisi-kisi, tapi kisi-kisinya langsung kita bahas. Oke? Nah, untuk hari ini penugasannya kalian tetap masuk di classroom. Nah, sebentar kalian isi ini ya. Daftar hadirnya silahkan diisi. Sebentar ada kuesioner akhir. Kan kemarin kita lakukan kuesioner awal sebelum mulai pembelajaran. Dan ini adalah akhir. Saya mau lihat apakah ada perubahan atau tidak selama menerapkan modul seperti ini. Kemudian nanti penugasannya, jobnya sudah masuk juga di situ include KPD, evaluasi hariannya. Baik, itu dalam penyampaian untuk hari ini. Pekan depan kita akan melakukan evaluasi. Jadi persiapkan dirinya kita evaluasi mulai dari pengantar jaringan, jenis-jenis jaringan, dan terakhir untuk hari ini di materi ini adalah hardware jaringan. Oke, jadi pekan depan kita stay pukul 9.30 sesuai dengan jadwal ya, 9.30. Dan terlambat masuk maka saya tidak akan kasih akses untuk mengerjakan. Saya kasih tolerir 5 menit ya. 5 menit waktu pemberian akses. Oke? Lewat dari 5 menit kalian tidak bisa akses ulangan harian. Nanti akan diberikan kesempatan dalam kategori susulan. Susulannya itu sudah tidak bisa dapat nilai 100. Oke? Kesempatan pertama bisa dapat 100. Kalau susulan hanya maksimal 90 jika benar semua. Selama pembelajaran ini masih banyak sekali yang tidak aktif dalam pembelajaran, khususnya yang 3 orang kemarin. Oke, sebelum berakhir saya mau perlihatkan di kelas ini sudah saya perlihatkan ketika prospek. Di kelasnya sudah saya perlihatkan prospek tugasnya. Yang mana lengkap, yang mana tidak? Belum. Oke, kalau gitu saya perlihatkan. Jadi ulangannya ada 2 ya. Kita nanti ada kognitif, ada psikomotorik. Yang lengkap tugasnya saya tidak akan berikan tidak
tidak mesti harus ikut ujian praktek. Bebas ujian praktek lah istilahnya. Tiket untuk bebas ujian praktek jika hari ini sudah lengkap. Oke? Kita lihat siapa yang bebas ujian praktek. Nanti saya akan kirimkan anunya, no? Siapa-siapa yang bebas ujian praktek. Kalian lihat di situ nilainya, mana yang kurang, mana yang tidak. Oke, saya akan buatkan rekaman videonya supaya kalian bisa lihat apakah kalian bebas ujian praktek atau tidak. Baik. Untuk hari ini mungkin pembelajarannya. Baik, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini materinya. Saya ingatkan untuk yang perbaikan yang masih merasa belum lengkap, saya kasih tolerir waktu 1 pekan ya. Oke, 1 pekan depan tidak lengkap nilainya masuk, maka saya stop. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Itu saja untuk hari ini. Kita masuk ke proses kesimpulan. Untuk itu saya minta ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi pada pagi hari ini, khususnya untuk perangkat keras. Kalau pekan lalu yang buat kesimpulan Atia sama Insani, saya mau yang lain lagi. Siapa yang belum pernah buat kesimpulan? Ranisa kemarin sama siapa namanya? Adil. Oke, kalau gitu Alia, silakan Alia wakili temannya untuk kesimpulan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya dapat petik yaitu perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer, yaitu komputer untuk servis dan web, komputer word, hard network, hard, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Oke, siapa yang mau kesempatan menambahkan poinnya untuk terakhir materi ini? Selain Alia sudah 2 orang. Ayo, silakan. Tidak lagi bahwa dia Perangkat sudah. keras yaitu Siapa? seperti 2 word saja, 3 word. Oke, untuk kalian sudah. Untuk penilaian akhirnya, tambahan poin. Ada yang mau? Sebelum saya melakukan kesimpulan secara umum. Oke, Insani, silakan Insani. Yang ini saya dapat mengetahui perbedaan Oke, gangguan di jaringannya Insani. Kesempatan 1 orang lagi. Ayo, nilai terakhir masuk di Anda. Siapa itu? Umul, silakan Umul. Kesimpulan yang saya dapat yaitu sebuah perangkat tidak akan bisa beroperasi dengan maksimal, bahkan tak dapat dijalankan jika tidak adanya jaringan terhubung antar komponen yang dimaksud. Untuk itu, sebuah komputer yang digunakan biasanya memerlukan beberapa alat sebagai pengirim data, misalnya router, wireless card, LAN card, dan banyak lagi yang punya. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah memberikan kesimpulan. Nah, terakhir dari saya kesimpulannya itu seperti ini. Perangkat keras itu sebenarnya banyak. Perangkat keras komputer itu banyak. Akan tetapi dalam proses pembahasan yang kita lakukan pada hari ini, perangkat keras itu kita spesifikkan hanya ke jaringan itu sendiri. Jaringan komputer, jaringan internet itu banyak, akan tetapi yang umum digunakan itu ada 7 yang kita bahas tadi. Salah satunya adalah wireless, repeater, hub, bridge, dan router. Itu semua yang kita gunakan. Nah, secara umum jaringan itu ya bisa memudahkan kita dalam proses pekerjaan, tidak mengenal jarak, waktu, dan aksesnya mudah. Gitu ya. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sekian dari saya.
sebelum saya akhiri, saya berpesan ke kalian semua agar mempersiapkan diri untuk ulangan evaluasi pekan depan dan sebisa mungkin kalian kerjakan jujur ya, karena saya yakin kalau kalian jujur, apa yang kalian kerjakan pekan depan itu akan sesuai dengan apa yang saya minta. Oke? Karena ulangan harian pasti saya bisa mengukur siapa yang jujur, siapa yang tidak. Oke? Pasti ada sedikit kata-kata atau celah di situ bahwa ini tidak jujur. Sebisa mungkin kalian jujur ya mengerjakan. Saya tidak bisa pastikan apakah kalian open book atau close book, tapi intinya aturannya pasti close book. Tapi tidak ada yang bisa menjamin. Nah, salah satu yang bisa menjamin bahwa Anda jujur adalah saya bisa mengukur dari jawabannya nanti. Oke? Jadi jangan kaget nanti kalau ada jawaban temannya pendek tapi dapat nilai tinggi dibanding ada siswa yang jawabannya wow, hampir 1 halaman tapi tidak mengena. Oke? Jadi saran saya jujur saja. Apa yang Anda ketahui jawab saja sesuai di situ apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan 3 pertemuan sebelumnya, kalian sudah mungkin tahu apa-apa yang telah disampaikan. Oke? Intinya kejujuran kunci pertama untuk pekan depan. Oke? Nah, sebelum berakhir, saya minta setelah ini ada kuesioner akhir, saya minta kuesionernya diisi ya. Kalau begitu, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, karena kita masuk dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan doa. Kalau begitu, saya mau ke yang tutup doa, silahkan Atia. Tutup pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Sampai ketemu pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.